Area 51. Kalian pasti pernah dengar namanya ya kan? Soalnya ini tuh salah satu misteri modern paling gede di dunia. Nama yang begitu disebut langsung kepikiran soal rahasia, konspirasi, dan mungkin sesuatu yang bukan dari bumi ini. Nah, di sini kita bakal coba pisahin mana yang fakta, mana yang fiksi. Langsung aja kita mulai ya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan. Pangkalan militer yang letaknya terpencil di tengah gurun Nevada, apa benar di sana nyimpen bangkai pesawat alien? Atau jangan-jangan kebenarannya justru lebih mencengangkan lagi? Oke, buat ngejawab itu kita harus lihat dulu nih, dari mana sih semua cerita ini datangnya? Oke, kita mulai dari yang paling seru dulu, misterinya. Sebelum kita ngomongin fakta-fakta yang ada, kita harus paham dulu dong legendanya. Gimana ceritanya sebuah pangkalan militer bisa jadi pusatnya teori konspirasi alien paling gede sedunia? Jadi gini, sejak tahun 1950-an, nama Area 51 itu udah identik banget sama yang namanya piring terbang. Mau di film, acara TV, buku, di mana-mana deh. Tempat ini digambarin sebagai pusat segala hal yang berbau alien. Seolah-olah ya pemerintah itu nyembunyiin bukti paling penting dalam sejarah manusia persis di situ. Dan ini dia nih, biang keladi semua teorinya. Akarnya itu dari insiden Roswell tahun 1947. Ceritanya kan ada dua versi ya. Versi pemerintah bilang, itu cuma balon cuaca yang jatuh. Tapi versi yang dipercaya banyak orang bilang, itu pesawat alien. Nah, dari situlah legendanya makin liar. Katanya semua bukti, bangkai pesawatnya, bahkan tubuh aliennya langsung dibawa ke satu tempat super rahasia buat diteliti. Dan tempat itu, ya, Area 51. Oke, sekarang kita masuk ke kenyataan di balik rahasianya. Tadi kan kita udah bahas cerita fiksinya yang wow luar biasa. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi di Area 51? Nah, setelah puluhan tahun jadi misteri, di tahun 2013, pemerintah akhirnya ngaku juga. Dan percayalah, kebenarannya nggak kalah menarik kok. Jadi, ini dia pengakuan resminya. Area 51 itu beneran ada. Dan itu adalah sebuah pangkalan militer. Tujuannya bukan buat neliti alien, tapi buat mengembangkan dan ngetes teknologi penerbangan paling canggih yang ada di muka bumi. Sejarahnya sendiri sebenarnya cukup jelas kok. Pangkalan ini lahir pas zaman Perang Dingin, waktu Amerika Serikat lagi saingan ketat sama Uni Soviet. Proyek gede pertama mereka di tahun 1955 itu ya pesawat mata-mata U-2. Tapi yang paling gokilnya apa? CIA baru ngakuin secara resmi kalau tempat ini ada itu tahun 2013. Padahal semua orang juga udah tahu dari puluhan tahun sebelumnya. Aneh kan? Dan jangan salah, teknologi yang dites di sini tuh bener-bener kayak keluar dari film fiksi ilmiah pada zamannya. Coba deh bayangin, ada pesawat mata-mata U-2 yang bisa terbang tinggi banget sampai nggak kedeteksi radar. Terus ada SR-71 Blackbird yang kecepatan yang ngalahin rudal. Dan tentu aja teknologi pesawat siluman alias stealth yang ngubah total dunia militer. Ini tuh ibaratnya pesawat dari masa depan, tapi diujinya di masa lalu. Nah, di bagian ini nih, semuanya mulai masuk akal. Disinilah kita lihat gimana fakta justru melahirkan fiksi. Gimana coba pengujian pesawat super rahasia bisa jadi pemicu mitos UFO paling besar sepanjang sejarah? Jawabannya ternyata simpel, kerahasiaan pemerintah ketemu sama imajinasi liar publik. Nah, ini nih yang ngerangkum semuanya. Coba deh kalian bayangin, posisi kalian ada di tahun 50-an. Kalian lihat ke langit, terus ada benda terbang aneh. Gerakannya aneh, nggak mungkin. Terbangnya tinggi banget, lebih cepat dari pesawat manapun yang pernah kalian lihat. Kira-kira apa yang kalian pikirin? Pasti bukan, oh itu pesawat mata-mata rahasia kan? Soalnya teknologi kayak gitu tuh harusnya belum ada. Dan faktanya, CIA sendiri ngaku kalau lebih dari setengah laporan penampakan UFO di zaman itu, ya sebenarnya itu orang-orang lagi lihat uji coba pesawat U-2 dan SR-71. Jadi disinilah kuncinya. Pemerintah kan nggak mungkin ngomong, oh tenang, itu cuma pesawat mata-mata super rahasia kami kok. Ya nggak bisa dong. Jadi pilihan terbaik mereka adalah diam. Dan di tengah keheningan pemerintah itulah teori konspirasi soal UFO jadi subur banget. Ironis ya, niatnya mau menjaga rahasia negara, malah melahirkan legenda aliennya sendiri. Oke, sekarang kita bahas warisannya nih. Kita udah tahu kebenaran soal masa lalunya, tapi gimana dengan sekarang? Walaupun beberapa rahasia udah kebuka, aura misteri di sekitar pangkalan ini kayaknya malah makin kuat loh. Satu hal yang pasti, jangan pernah coba-coba buat mendekat. Serius, Area 51 itu salah satu tempat paling dijaga ketat di planet ini. Di sekelilingnya tuh ada sensor gerak, patroli bersenjata,
Dan ada penjaga-penjaga misterius yang sering disebut Chemo Dudes. Nah, tingkat keamanan yang super ketat inilah yang bikin orang makin penasaran. Sebenarnya apa sih yang mereka sembunyiin di dalam sana? Dan daya tariknya itu bener-bener nggak ada matinya. Kalian ingat nggak tahun 2019? Waktu itu ada bercandaan di internet namanya Storm Area 51 yang ujung-ujungnya jadi viral banget. Jutaan orang ngaku mau nyerbu pangkalan itu bareng-bareng buat lihat aliennya. Ini bukti banget kalau legenda Area 51 itu masih hidup dan nempel di kepala kita semua. Dan disinilah letak ironisnya. Kita sekarang tahu Area 51 itu nyata. Kita tahu apa yang mereka kerjain di masa lalu. Tapi, apa yang lagi dikembangin di sana saat ini? Nah, itulah rahasia yang sebenarnya. Bisa jadi, waktu kita lagi ngobrol gini, di atas langit Nevada sana, lagi ada generasi baru pesawat siluman atau drone hipersonik yang dites. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Oke, kita udah berhasil misahin beberapa fakta dari fiksinya. Tapi yang jelas, cerita soal Area 51 ini masih jauh dari kata selesai. Dengan begitu banyak rahasia yang masih ditutup rapat-rapat, pertanyaannya jadi balik lagi. Apa kita bakal benar-benar tahu kebenaran sepenuhnya suatu hari nanti? Atau jangan-jangan justru misterinya itulah yang bikin Area 51 jadi legenda abadi?